Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran PKK Produk Kreatif Kewirausahaan kelas 12. Untuk episode kita kali ini, materi kita hari ini, kita akan bahas mengenai paparan deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif untuk produk, ya, untuk materi kelas 12. Setiap orang punya gaya untuk menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, atau apa yang dia dengar. Kalau dalam bahasa Sunda biasanya menitip uang pasti berkurang, tapi kalau menitip omongan pasti bertambah. Demikian juga dengan pengalaman. Biasanya pengalamannya sedikit, tapi menjelaskannya sangat luas sekali. Nah, hari ini kita akan bahas tentang paparan tersebut mengenai produk. Bagaimana seseorang menggambarkan suatu produk lewat beberapa paparan tersebut. Nah, untuk itu, sebelum lebih lanjut kita bahas tentang produk, maka ada baiknya kita ingin ketahui dulu, apa sih paparan argumentatif, deskriptif, naratif, persuasif tersebut. Nah, kita akan melihat beberapa pendapat dari Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia mengenai argumentatif, naratif, deskriptif, dan persuasif tersebut. Kita lihat sekilas seperti ini. Karangan deskriptif atau karangan deskripsi. Jadi karangan deskripsi itu isinya tentang melukiskan atau menggambarkan. Jadi kenapa isinya menggambarkan? Karena memang ada satu bagian-bagian yang harus kalian jelaskan di dalam paragraf deskripsi atau deskriptif. Contoh kita ambil salah satunya, misalkan kalau kalian mau menceritakan tentang binatang kupu-kupu misalkan. Nah, kupu-kupu itu kalian ambil dulu bagian-bagiannya apa saja, misalkan ada warna kuning, kemudian ada warna merah, bisa terbang, kemudian bagus atau lucu. Nah, itu bagian-bagian itu yang harus kalian ceritakan seperti itu. Jadi setelah itu baru kalian buat dalam bentuk karangan seperti itu. Pertama yaitu deskriptif. Ini adalah sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Paragraf deskripsi ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Aspek yang digambarkan bisa tentang sebuah lokasi, keindahan alam, keadaan jasmani, ataupun situasi perasaan seseorang. Contoh, sebuah ruangan, kamar ini bisa dideskripsikan mulai dari luasnya, kemudian bentuk pintunya, benda-benda apa saja yang ada di dalamnya, kemudian posisi daripada benda-benda tersebut, keadaannya seperti apa, dan seterusnya. Teks deskriptif adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa secara rinci, lengkap, dan jelas. Biasanya teks ini digunakan untuk ilustrasi suatu rasa, warna, ataupun keadaan, sehingga orang yang mendengar atau yang membaca ikut merasakan apa yang disampaikan oleh si penulis ataupun si pembicara. Karangan deskripsi atau karya tulis adalah karangan yang menggambarkan atau mendeskripsikan atau melukiskan suatu objek oleh si pembaca, seolah-olah si pembaca itu ikut merasakan apa yang digambarkan oleh si penulis. Merasakan, melihat, dan menyentuh.
Teks argumentatif adalah teks yang isinya mengutarakan sebuah pendapat si penulis yang disertai dengan bukti dan fakta yang kuat, sehingga si penulis ingin mempengaruhi atau meyakinkan si pembaca melalui tulisannya berdasarkan fakta dan bukti yang kuat. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasan, dan ide pribadi penulisnya. Tujuan dari paragraf argumentasi yakni untuk meyakinkan serta mempengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan penulisnya. Karangan argumentasi adalah karangan atau karya tulis yang di dalamnya berupa pendapat atau argumen si penulis untuk meyakinkan si pembaca bahwa apa yang ditulis si penulis itu bisa diikuti dan diyakini itu adalah baik atau benar oleh si pembaca. Argumentasi itu biasanya berisi tentang pendapat apa ini yang ingin kalian ungkapkan untuk bisa dibaca atau dipahami oleh orang lain. Contohnya biasanya ada di dalam salah satu berita. Nah, di dalam berita itu kan ada 5W1H. Nah, di dalam 5W1H itu memang di situ ada pendapat, opini pendapat, semuanya ada di situ. Jadi memang lebih mengacu kepada beberapa pendapat yang harus kalian jelaskan, tetapi berdasarkan fakta atau biasanya lebih secara logis lah, seperti itu. Naratif adalah teks yang mengungkapkan kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadian atau peristiwa. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Contohnya teks-teks naratif seperti biografi, kemudian cerita sejarah, dan yang populer itu seperti cerpen atau juga novel. Karangan narasi adalah karangan atau karya tulis yang digunakan oleh si pembaca untuk memberikan suatu cerita, baik berupa cerita fiksi maupun cerita non-fiksi. Salah satu ciri dari karangan narasi adalah di dalamnya ada masa perkenalan, ada konflik, ada masalah yang terjadi. Yang keempat adalah ending atau penyelesaian masalah. Teks naratif adalah teks yang menceritakan berdasarkan urutan waktu, tempat, dan kejadian. Tujuan dari teks naratif adalah menghibur. Nah, biasanya teks naratif ini digunakan untuk penulisan cerpen, novel, film, komedi, dan drama. Jadi naratif itu sebuah karangan yang isinya tentang bercerita. Biasanya kenapa disebut cerita? Karena memang di dalamnya itu memang terdapat satu cerita yang memang di situ ada tokoh, ada alurnya, kemudian ada satu cerita. Contohnya kita ambil salah satu, misalkan kalian mau bercerita tentang diri sendiri atau tentang perjalanan kalian dari dari rumah ke sekolah. Mulai dari bangun tidur, kemudian sarapan, kemudian berangkat ke sekolah, sampai akhirnya kalian sampai ke sekolah itu kalian ceritakan secara bertahap, seperti itu. Karangan persuasi atau persuasif ini mengajak si pembaca mengikuti apa yang ditulis oleh si penulis dan menyatakan hal itu adalah benar atau baik. Contoh, misalnya, ayo kita hidup bersih.
Di dalam Islam diajarkan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik itu kebersihan jasmani maupun kebersihan rohani, dan juga kebersihan dalam lingkungan hidup, baik di dalam lingkungan rumah maupun di luar lingkungan rumah. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk sosial harus menjaga kebersihan, baik kebersihan diri kita maupun kebersihan orang lain. Karena di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Oleh karena itu, jagalah lingkunganmu, jagalah kesehatanmu, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu adalah contoh dari karangan persuasi. Persuasi atau persuasif itu adalah karangan yang biasanya berisi tentang ajakan atau lebih kepada mengajak atau supaya orang mengikuti apa yang kita inginkan. Contoh misalkan kita ambil, kalau hampir mirip seperti slogan sebetulnya. Kalau kita ambil slogan, biasanya kan slogan itu pendek ya. Contohnya misalkan buanglah sampah pada tempatnya, itu slogannya. Tapi kalau dalam bentuk karangan biasanya dikembangkan lagi dalam bentuk paragraf. Contoh misalkan kalau kalian mau ambil salah satu temanya tentang sampah, kita ambil bagi dua, misalkan ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, biasanya apa kalimat yang bisa dijadikan ajakannya? Contohnya misalkan contoh tadi kan kita jelaskan dulu sampah organik itu apa secara jelas, kemudian kemudian sampah anorganik itu apa. Baru nanti kita di akhir atau di dalam simpulannya baru kita ada kalimat, yuk mari kita pisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik, begitu. Paragraf persuasif adalah paragraf yang dibuat dengan tujuan untuk mengajak, mengimbau, mempengaruhi agar si pembacanya mau menuruti atau mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulis. Untuk teks persuasif itu bisa kita lihat contohnya pada teks iklan, pengumuman lowongan kerja, brosur, dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Ya, di dalam kemasan penulisan teks persuasif itu kerap ditemukan kata-kata yang sifatnya mengajak atau merayu, ya. Karena itu tadi tujuannya adalah agar si pembaca itu terpengaruh oleh keinginan si penulis. Nah, untuk teks persuasif adalah teks yang isinya adalah mengajak, membujuk ataupun menyuruh. Nah, di sini maksudnya mengajak apa yang ingin disampaikan oleh si penulis, berusaha untuk mengajak kepada pembaca melakukan seperti apa yang disampaikan oleh si penulis, ataupun baik itu mengajak, membujuk maupun menyuruh. Nah, biasanya teks persuasif ini kita bisa lihat salah satunya dalam contoh iklan, slogan ataupun pernyataan lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, setelah tadi mendengar paparan dari Bapak Ibu guru pelajaran Bahasa Indonesia, ya mungkin ada yang kenal, ada yang tidak, ya. Dapat disimpulkan yang pertama, paparan deskriptif itu merupakan paparan atau penjelasan yang menggambarkan segala sesuatu yang seakan-akan dia pernah alami atau dia pernah lihat atau yang dia pernah rasakan. Sementara argumentatif merupakan paparan atau penjelasan yang berusaha untuk membujuk atau mempengaruhi seseorang terhadap sesuatu hal yang dia rasakan. Nah, paparan naratif kalau kita simpulkan ya, itu merupakan bagian dari penjelasan berbagai macam hal mengenai sesuatu kejadian atau rasa atau apa yang dia dengar segala macam itu. Dan terakhir, paparan persuasif itu paparan atau penjelasan yang sifatnya membujuk, ya, mengajak apa yang diinginkan oleh si penulis tadi. Mau dalam pelajaran kita si wirausaha tersebut. Oke, paham sampai sini? Setelah kita mengetahui mengenai paparan yang sudah dibahas tadi, maka kita akan masuk ke dalam kewirausahaannya, yaitu tentang produknya. Nah, apa sih produknya? Banyak yang orang tahu produk, tapi kita sendiri kadang-kadang tahu apa, lupa produk itu apa. Banyak orang yang mencampurkan produk itu dalam barang, padahal belum tentu. Ya. Produk itu hasil keluaran, hasil output dari kegiatan produksi.
produksi adalah hasil kegiatan merubah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi yang memiliki manfaat atau faedah yang berbeda. Misal, ya, misalkan seorang menanam padi kemudian dirubah menjadi nasi atau memasak nasi, itu produksi, merubah yang tadinya beras menjadi nasi yang bisa langsung dimakan. Itu kan ada perubahan manfaat, ya, seperti itu. Atau dari kayu menjadi lemari, ya, itu ada proses produksi yang berubah manfaat seperti itu. Nah, itu produk dan produksinya. Sementara produk ada dua, barang dan jasa. Barang itu banyak, ada barang konsumsi, barang yang diperoleh untuk dinikmati secara langsung atau sendiri. Sementara barang produksi adalah barang yang diperoleh untuk dijual atau diolah kembali. Sementara barang substitusi yang ketiga, ya, barang pengganti. Saat tidak ada barang A, maka mencari barang B. Misal, oh sekarang kedinginan, tidak bawa jaket, pakai sweater. Oh tidak pakai sendal, pakai sepatu, misalkan, dan sebagainya. Kemudian ada barang komplementer atau barang pelengkap. Jadi saat kita membutuhkan satu hal ternyata kurang, harus dilengkapi dengan barang yang lain seperti itu. Misal, ya, kalian pakai sepatu, pakai kaos kaki, ya, pakai baju, pakai celana, ya, pakai dasi, pakai jasnya, bikin kopi, pakai gulanya, dan sebagainya, saling melengkapi. Itu produk berupa barang, ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah produk mengenai jasa, pelayanannya sendiri, skillnya, keterampilannya. Oke? Nah, ada beberapa karakteristik produk, ya. Ada dua sebetulnya. Pertama adalah atribut atau yang namanya penampilan. Seseorang biasa dilihat dari penampilannya. Oh itu rapi, oh itu ganteng, itu cantik, ya. Melihat segala sesuatu dari luarnya, penampilannya. Kalau produk namanya atributnya. Yang kedua ada namanya kualitasnya. Ini yang dicari oleh banyak orang, ya, kualitas produk. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk atribut sendiri, pertama ada merek atau brand, ya. Ada ada nama, ada ciri khas, ada logo, ada lambang, ada simbol. Yang kedua ada namanya kemasan, packagingnya, ya. Nanti fungsinya kalian cari sendiri. Ada kemasan, ada ada wadahnya, ada tempatnya. Fungsinya buat apa saja? Banyak, ya. Untuk melindungi, untuk menutup, untuk rapi, dan sebagainya, untuk promosi dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya garansi. Garansi ini seperti jaminan, warranty, ya, atau jaminan. Kira-kira barang tersebut memiliki garansi berapa lama, masa expirednya berapa lama, ya, berapa periodikalnya dapat digunakannya. Kemudian yang terakhir ada produk tambahannya, servisnya. Misal kalian beli alat elektronik, ada namanya garansi berapa lamanya. Nah, tambahannya apa? Jika selama 1 tahun misalkan ada kerusakan, gratis misalkan servisnya, seperti itu. Kalian punya kendaraan juga sama, mau beli yang baru biasanya ada bukunya, ya. Nanti ketika servis gratis biasanya, seperti itu. Itu mengenai atributnya. Kemudian yang kedua ada kualitas produknya. Apa saja yang dinilai dari kualitas produk? Yang pertama ada namanya kinerjanya, performanya. Kira-kira produk yang dibelinya bagaimana, sesuai dengan harapan apa tidak? Digunakannya bisa diandalkan apa tidak? Yang kedua ada namanya keistimewaan tambahannya. Ada bonus kemampuan dari produk yang kita beli tadi. Oh ternyata ini luar biasa, bukan cuma enak tapi nyaman misalkan, ya. Kemudian ada yang namanya keandalan. Kira-kira produk ini bisa diandalkan nggak penggunaannya? Kemudian yang keempat ada namanya kesesuaian spesifikasi. Kalian beli alat-alat elektronik atau alat-alat kesehatan atau alat-alat masak misalkan, ya. Kira-kira bisa tidak hanya digunakan buat satu barang, buat satu kegiatan saja, bisa nggak digunakan untuk kegiatan yang lainnya? Ada spesifikasi tambahan. Oh ini bukan cuma bisa buat ini, tapi juga bisa buat ini, seperti itu. Kemudian ada yang namanya daya tahan. Gak mungkin kan kita beli produk hanya 1 kali pakai saja, kecuali jika memang digunakan khusus untuk 1 kali pakai. Tapi kan kita pengennya yang awet. Nah, karakteristik orang Indonesia biasanya pengen beli bahan itu yang lama, yang awet, tapi murah, hese.
ya. Jadi, tapi juga bukan berarti barang yang awet kemudian harganya mahal, belum tentu, ya. Artinya tergantung kita tahu kan spesifikasi atau speknya barang tersebut kira-kira bagaimana. Usahakan memang barang yang kita beli punya betul-betul kualitas. Salah satunya dilihat dari daya tahannya, kemampuannya berapa lama, ya. Kemudian yang terakhir ada estetika, ada seninya, ada keindahannya. Tidak hanya sebatas bisa digunakan, iya halus deh, iya nyeni, ini artistik, misalkan seperti itu. Ini keren warnanya, motifnya bagus, ya dan sebagainya. Jadi ada nilai-nilai seninya atau keindahannya. Bagus nih performanya nih, ini bagus tempatnya nih, ini pemilihan warnanya oke nih, nah dan sebagainya. Itu dari kualitas produk. Oke. Dari karakteristik produk tadi, kita akan bahas satu persatu mengenai atributnya. Yang pertama tadi ada apa? Merek. Ya. Merek itu pasti menjadi sebuah ciri khas. Kelas 11 pernah belajar tentang hak kekayaan intelektual kan. Nah, kita akan bahas tentang mereknya sendiri. Seseorang atau suatu lembaga membuat merek itu pasti ada tujuannya. Kenapa sih diberikan merek tersebut, logo tersebut? Pertama sebagai identitas perusahaan. Yang kedua sebagai alat promosi. Jadi supaya tahu. Kemudian ada yang namanya pemberi jaminan. Ketika ada kerusakan harus kemana? Harus ke perusahaan apa? Ya, karena di situ tertera. Kemudian ada namanya pengendali pasar. Itu untuk penggunaan merek, tujuan pembuatan merek. Yang kedua ada tujuan pembuatan kemasan, packagingnya. Yang pertama jelas sebagai pelindung supaya tidak kotor, tidak cepat rusak, tidak mudah berkarat misalkan, ya, dan sebagainya. Yang kedua memudahkan penggunaannya. Kemasan itu memudahkan penggunaan jika memang barang atau kemasan tersebut memang bisa bukannya sebagai penutup saja, tapi sebagai tempat penyimpanan misalkan, ya. Memudahkan, tidak sulit mencarinya, tidak sulit dalam hal penggunaannya segala macamnya. Yang ketiga ada namanya daya tarik. Orang Indonesia salah satu karakteristiknya suka dengan casingnya, kulitnya. Salah satu kemasan fungsinya adalah sebagai daya tarik. Kenapa? Sebagai bagian promosi. Ya lucunya tempatnya ya, wadahnya halus misalkan seperti itu. Beli padahal barang di dalamnya mungkin belum tentu. Lebih menarik kemasannya kadang-kadang. Yang ketiga ada namanya sebagai identitas juga kemasannya. Mungkin kalian pernah makan di tempat apa gitu ya, kemasannya, jaminannya kadang-kadang lucu, punya brand tersendiri. Oh iya mah nubukana rumah makan iya, wadahna iya, ya. Ini produk ini tempatnya begini. Ada dari kemasan pun bisa menjadi ciri khas sendiri. Kemudian dari kemasan juga bisa memudahkan distribusi. Enak kebayang, ya. Kalian beli produk misalkan ya, kemasannya sulit untuk disimpan, misalkan bentuknya bulat, ketika distribusikannya logo orang kemana-mana, sulit untuk ditata dengan rapi. Kecuali jika memang kemasan sudah didesain sedemikian rupa, maka penempatannya pun menyesuaikan dengan kemasan, ya. Tapi kan kalau yang namanya distribusi disatukan dengan barang-barang yang lain juga, yang sejenis atau yang berbeda jenis, dengan catatan tidak hanya mengantarkan satu, tapi juga banyak. Jadi untuk memudahkan juga kemasan menyimpannya, dengan catatan aman nggak kemasannya atau barangnya di dalam dengan kemasan tadi, jangan sampai bertumpuk akhirnya jadi rusak seperti itu. Oke. Kemudian sekarang kita ke label. Label tuh, dalam label tuh ada 3 hal, ya. Yang pertama ada brand labelnya, namanya, merek produknya, logonya, ya, inisialnya atau apalah seperti yang memang menggambarkan merek tertentu. Yang kedua ada deskriptif label, ya tadi deskriptif penggambaran, ya. Misalkan di dalamnya ada komposisinya. Kalau obat misalkan ada komposisinya apa, aturan pemakaiannya bagaimana, efek sampingnya bagaimana, ya, jangka waktu kadaluarsanya bagaimana, harga eceran tertinggi atau HET-nya berapa. Itu ada namanya deskriptif label. Yang ketiga ada namanya grade label. Grade itu tingkatan. Kalau dalam obat-obatan biasanya ada, mungkin kalian suka lihat ada lingkaran warna hijau, warna merah, ya seperti itu ya, ada termasuk obat keras dan sebagainya. Nah, sama juga produk yang lain juga ada grade-nya, ada tingkatannya, ada level A, level B, level C, yang sebagainya. Biasanya grade itu, level itu menggambarkan kualitas. Oh ini kualitasnya baik, kualitasnya sedang, kualitasnya biasa-biasa saja,
ada level A, level B, level C dan sebagainya. Itu grade level, grade label. Kemudian ada layanan kelengkapannya. Yang pertama, dalam kelompok layanan itu ada menggambarkan informasi dalam sebuah produk, baik tempatnya atau produknya, menggambarkan informasi mengenai produknya. Yang kedua ada konsultasi. Produk ada juga yang jasa juga ya, ada jasa konsultasinya, mencari sarannya. Sekarang zamannya pandemi seperti ini, banyak orang berusaha lewat daring, online, termasuk jasa konsultasi secara online. Ada Halodoc, ya, kliniksehat.com dan sebagainya. Itu kan jasa juga ya secara online di bidang konsultasi. Yang ketiga ada namanya order taking, pengambilan jasa pemesanan misalkan, banyak sekarang gitu. Ya, kemudian ada hospitality, pelayanan secara umum di bidang-bidang kesehatan lah atau fasilitas umum penggunaannya. Ya, kemudian ada yang namanya caretaking. Ini caretaking itu ada perlindungan biasanya ya, ada asuransinya, ada jasa penjagaan misalnya penitipan sebagainya. Kemudian ada exception khusus, produk khusus di sini ya, barang-barang yang diperlakukan secara khusus ya, yang harus betul-betul baik, rapi, tertib, aman dan tidak mudah cepat rusak misalkan. Kemudian ada namanya billing atau menggunakan sistem pembayaran ya, itu untuk yang namanya kelengkapan layanan kelengkapannya. Dari produk yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa tingkatan piramid, lihat catatannya, ada tingkatan produknya. Yang pertama paling mendasar sekali, produk itu memiliki manfaat dasar atau manfaat intinya. Buat apa sih yang namanya snack? Oh, buat makan, udah titik ya, manfaat dasarnya saja. Yang kedua ada namanya produk dasar. Produk dasar itu, produk tersebut tidak hanya digunakan untuk yang bahan utamanya saja, tapi juga ada hal-hal yang bisa menjadi produk tambahan kegunaannya ya. Kemudian ada yang namanya produk yang diharapkan. Ini bagus ya, bukan cuma bisa digunakan buat mengambil sesuatu, tapi juga bisa jadi hiasan atau aksesoris, bahannya kuat dan sebagainya. Produk tambahan misalkan, karena memang tidak hanya sebatas produk yang digunakan memiliki manfaat saja, tapi ada tambahan aksesorisnya, ada tambahan kegunaannya, ada tambahan manfaatnya, ada tambahan nilainya yang mungkin harganya lebih tinggi lagi seperti itu. Yang terakhir adalah produk potensial. Produk potensial itu produk yang memang unik, langka, bahkan cenderung mahal, yang memang kadang-kadang tidak dimiliki oleh banyak orang. Potensial soalnya memiliki nilai khusus, nilai tertentu. Itu namanya tingkatan dalam produk atau piramida produk. Kemudian ada dengan jaminan tadi, garansi ya. Yang pertama, garansi itu ada bentuknya reparasi. Reparasi itu perbaikan. Jika memang misalkan ini barang ini baru saya beli, tapi ternyata kok sudah rusak baru 1 kali pakai, maka diperbaiki, ada jasa reparasinya, gratisnya. Yang kedua ada namanya kualitas produknya, ada penggantian dengan kualitas. Misalkan ini udah rusak nih, tolong diganti, atau misalkan ini belum bisa dipakai, diganti dengan kualitas produk yang sama misalkan. Yang ketiga ada namanya ganti rugi ya, mungkin pernah merasakan seperti itu, barangnya rusak, nggak mau, pokoknya ganti rugi ya, dikembalikan uang atau bagaimana caranya ya. Itu sistem penjaminan. Kemudian yang selanjutnya ada sifat jaminan, ada 2. Pertama ada tertulis, jika kalian misalkan membeli sesuatu dengan menandatangani sesuatu hal, termasuk jaminan tadi, itu tertulis. Yang ketiga tidak tertulis, lisan ini tidak kuat sebetulnya, tapi dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena memang merasa dan percaya bahwa orang tersebut beli produk kita, seperti itu. Tidak tertulis, atas dasar saling percaya seperti itu. Setelah kita bahas mengenai paparan argumentatif, deskriptif, naratif, dan persuasif tentang produk tadi, maka sekarang tugas kalian adalah kalian ambil satu contoh produk di bidang, kalau kalian kesehatan ya, di bidang kesehatan misalkan obat atau alat atau apa, kalian buat video, gambarkan mengenai produk tersebut dengan menggunakan 3 susunan tadi, yang label tadi ya, labelnya seperti apa, gambarkan deskriptif labelnya bagaimana, dan grade labelnya bagaimana. Buat videonya, sekali lagi
kalian uraikan, berikan paparan kalian. Boleh menggunakan misalkan deskriptif ya, penggambarannya ya, menggunakan video. Satu produk misalkan obat batuk misalkan, boleh sama nggak Pak? Boleh, silakan catatan, pasti penyampaiannya akan berbeda ya. Labelnya, penggambaran labelnya, deskriptif labelnya, kemudian grade labelnya ya. Kalian silakan buat video, nggak usah lama-lama, singkat saja. Boleh bawa produknya ya, kemudian kalian paparkan mengenai produk kesehatan tersebut kalau bidang kesehatan ya. Kemudian kalian rekam video kalian sedang menjelaskan ya, kemudian kalian save, simpan, kirim ke WA saya langsung. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita sehat terus, biar kita bisa tatap muka secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.